Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Cahya Faza, kelas 11 Farmasi, nomor absen 9. Di sini saya akan mepresentasikan tentang anoreksansia. Pengertian anoreksansia adalah zat-zat penekan nafsu makan yang digunakan untuk menunjang terapi kegemukan overweight dan obesitas. Obesitas dan adipositas didefinisikan sebagai terdapatnya lemak dalam jumlah yang abnormal yang mengakibatkan tubuh terlalu gemuk atau overweight pada keadaan tinggi badan dan berat badan tertentu. Obesitas juga memegang peranan penting pada terjadinya hipertensi, diabetes hiperkolesterolemia yang merupakan faktor-faktor resiko terpenting untuk penyakit jantung dan pembuluh darah yaitu PJP. Tipe obesitas berdasarkan keadaan sel lemak. A. Kegemukan tipe hiperplastik. Kegemukan tipe ini terjadi karena jumlah sel lemak yang lebih banyak dibandingkan keadaan normal, tetapi ukuran sel-selnya tidak bertambah besar. Kegemukan ini biasa terjadi pada masa anak-anak. B. Kegemukan tipe hipertrofik. Kegemukan ini terjadi karena ukuran sel lemak menjadi lebih besar dibandingkan dengan keadaan normal, tetapi jumlah sel tidak bertambah banyak dari normal. Kegemukan tipe ini terjadi pada usia dewasa. Usaha untuk menurunkan berat badan pada kondisi ini lebih mudah dibandingkan pada kegemukan tipe hiperplastik. Faktor penjelasan terjadinya obesitas. A. Faktor genetik. Obesitas cenderung untuk diturunkan, sehingga diduga memiliki penyebab genetik. Tetapi anggota keluarga tidak hanya berbagai gen, tetapi juga makanan dan kebiasaan gaya hidup yang biasa mendorong terjadinya obesitas. Seringkali sulit untuk memisahkan faktor gaya hidup dengan faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan kontribusi sebesar 33% terhadap berat badan seseorang. B. Faktor lingkungan. Gen merupakan faktor penting dalam timbulnya obesitas. Namun lingkungan seseorang juga memegang peranan yang cukup penting. Yang termasuk lingkungan dalam hal ini adalah perilaku atau pola gaya hidup. Misalnya apa yang dimakan dan beberapa kali seseorang makan, serta bagaimana aktivitasnya setiap hari. Seseorang tidak dapat mengubah pola genetiknya, namun dapat mengubah pola makan dan aktivitasnya. C. Faktor psikososial. Apa yang ada dalam pikiran seseorang dapat mempengaruhi kebiasaan makanannya. Banyak orang yang memberikan reaksi terhadap emosinya dengan makan. Salah satu bentuk gangguan emosi adalah persepsi diri yang negatif. Gangguan emosi ini merupakan masalah serius pada wanita muda penderita obesitas dan dapat menimbulkan kesadaran berlebih tentang kegemukannya serta rasa tidak nyaman dalam pergaulan bersosial. D. Faktor kesehatan. Obat-obatan juga dapat mengakibatnya terjadinya obesitas, yaitu obat-obatan tertentu seperti steroid dan beberapa antidepresan dapat menyebabkan penambahan berat badan. E. Faktor perkembangan. Penambahan ukuran atau jumlah sel-sel lemak menyebabkan bertambahnya jumlah lemak yang disimpan dalam tubuh. Penderita obesitas, terutama yang menjadi gemuk pada masa kanak-kanak, dapat memiliki sel lemak sampai 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan orang dengan berat badan normal. Jumlah sel-sel lemak tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, penurunan berat badan hanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah lemak dalam setiap sel. Terima kasih atas presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.